pada saat Anda berbuat kebajikan, katanya Betul. Anda tidak ditanya agamanya apa. Betul. Itu salah. Ternyata saya tanya tadi agamanya apa. Terima kasih. Ya. Salam dan selamat berjumpa pemirsa dalam program acara Wihara Samakidam, yaitu ORI atau obrolan ringan. Kali ini tamu saya di sebelah kanan saya adalah Pak Rianto atau sapaan akrabnya biasa dipanggil sebagai Cak Ri, ya. Ya Romo. Oke. Selamat datang Cak Ri Ya, di Romo. acara ORI, obrolan ringan milik Wihara Samakidam. Dan seperti judulnya yaitu ORI, maka kita akan berbincang-bincang ringan saja, tentu saja yang mengenai kehidupan sehari-hari. Nah, bisa diperkenalkan Cak Ri dari mana dan kegiatannya apa? Karena setahu saya yang saya lihat di media sosial, Cak Ri ini sangat aktif atau banyak kegiatan yang menyangkut atau bergerak di bidang sosial, ya. Entah itu pembagian makanan, pembagian masker, entah itu di wihara, bahkan di pura, di mana di gereja. Nah, itu yang akan kita dengarkan uraian atau ngobrolan santai dari Cak Ri ini. Apa sih sebenarnya tujuannya sampai melakukan itu dengan cukup rutin? Silakan Cak Ri. Terima kasih Romo. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama saya asli Rianto dengan sebutan akrab Cak Ri. Saya dari Yayasan Pendopo Limo, Malang Selatan. Jadi kenapa saya namakan Yayasan Pendopo Limo? Supaya masyarakat itu lebih tahu atau lebih mengenal bahwa dalam bentuk limo ini waktu itu kan sesuai dengan yang ada di Nusantara. Dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, terutama sosialis di masyarakat itu Romo ya, terutama itu hanya sifatnya untuk membangunkan atau membangkitkan masyarakat yang tidur supaya lebih tahu bahwa ini loh kegiatan untuk masyarakat yang artinya bisa dipakai untuk umum. Mohon maaf Romo, karena kegiatan itu saya lakukan hanya mengikuti langkah-langkah kaki saya serta terutama untuk semua ya, semua golongan Romo ya. Jadi saya tidak memilih A dan B. Kayak kemarin saya untuk baju layak pakai. Baju layak pakai itu yang saya bagikan adalah baju yang sudah saya sortir, yang betul-betul layak saya berikan kepada yang wajib menerima. Baju dan nasi bungkus itu pun sama, dari kampung ke kampung, dari naik turun. Yang saya lakukan adalah demi ikhlas. Apa yang saya lakukan itu adalah untuk saling membantu. Jadi kayak kemarin juga bersama orang-orang kita, yaitu termasuk baksos. Baksos itu yang saya kasih ya mereka yang sangat membutuhkan, terutama para petani, pejalan kaki, dan pemulung dan lain sebagainya. Artinya yang wajib menerima sembako itu yang saya sampaikan. Nah, terus yang lain-lain itu mungkin ya karena untuk mengisi waktu Romo ya. Iya. Dalam waktu dikasih kesempatan ini maka saya pergunakan untuk melayani Romo. Ya,
Siapa tahu dalam kegiatan ini bisa untuk saling mengenal, saling tatap muka. Artinya kita lebih lagi ke mereka jadi saya lebih akrab lagi ke mereka yang terutama para yang kita temuin dan mereka yang sangat membutuhkan, Romo. Iya. Mungkin itu, Romo. Jadi Cak Ri ini bergerak atas nama yayasan. Sebenarnya ada dua, Romo. Kalau di dalam yayasan itu artinya itu saya pakai rompi. Supaya apa? Saya punya alasan rompi itu adalah nama besar. Biar mereka sesekali lewat hanya melihat membaca dari belakang, oh Yayasan Pendopo Limo, oh dari Malang jauh ya, tuh seperti itu. Tapi jadi Cak Ri ini domisilinya di Malang. Di Malang, Romo. Terus melakukan aktivitas di Jakarta. Aktivitas di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, artinya yang bisa saya jangkau. Karena sifatnya ini kan kegiatan saya Nusantara, Romo. Iya. Ya. Tadi Cak Ri ngomong itu katanya yang diberikan itu kepada yang wajib menerima. Betul. Syarat wajib itu apa sih? Syarat wajib artinya yang kita lihat sesuai dengan kriteria. Misalnya dalam bentuk fisik. Sudah atau tua gitu. Ya seperti itulah. Ya pokoknya yang memadai, Romo. Kalau yang masih muda kayak saya itu Aduh. bukan wajib menerima ya. Wajib memberi, Romo. Wajib memberi. Makanya saya dengarkan ada kata wajib yang Betul. wajib menerima. Betul Romo. Jadi kalau ada misalnya pembagian nasi bungkus kemudian masih muda nggak boleh kasih. Lihat dulu, Romo. Kalau yang muda ini lapar gimana? Kecuali, nah gitu. Kecuali memang kalau dia memang betul-betul ya seperti itu, apa salahnya, Romo kan? Iya. Ya sebenarnya siapapun boleh. Tapi kan ada ketentuan, misalnya oh masih muda tapi posisi fisik seperti ini, nah itu apa salahnya? Iya. Tetapi masih muda, gagah, cuma lapar ya dikasih. Ada bahasa umum mungkin biasanya begini, kita berbagi kepada yang kurang beruntung, atau mungkin bahasa bisik-bisiknya untuk yang miskin. Itu bahasa umum, ya? Betul ya. Betul, Romo. Tapi biasanya kan bisik-bisik. Betul. Ya jangan sampai orang dengar terus merasa nggak enak gitu kan. Nah kalau menurut atas nama yayasan atau atas nama pribadi Cak Ri ini, seperti apa sih kriteria miskin itu? Mungkin saat ini untuk sampai masuk di kategori ini wajib untuk menerima karena dia miskin gitu. Bagaimana melihat secara gampang? Masa mau ngasih satu bungkus nasi, saya lihat dulu rumahnya, ada keramiknya enggak, punya TV enggak, ya kan? Mampu beli rokok enggak? Kalau masih mampu enggak dikasih lah nasi bungkus. Ya. Rokok saja dibeli. Betul, Romo. Jadi gimana menurut kalau di lapangan ini, praktek lapangannya, yang miskin itu seperti apa? Itu sebenarnya hanya kilasan aja, Romo. Jadi sebenarnya oh ini loh kok rumahnya ini dengan ini kok beda. Hanya untuk kasat mata. Fisik aja, Romo, sebenarnya. Oh itu wajib itu. Itu aja. Hanya ini otomatis gitu. Oh jangan itu kok gedung nanti kesannya seperti apa. Begitu kita lewat ke sana. Nah ini walaupun mereka itu di dalamnya ada apa, saya juga nggak mau tahu. Karena sifat saya kan memberi, hanya menyampaikan amanah. Iya. Begitu saya lihat, oh ya udah kita kasih aja. Kadang-kadang begitu keluar satu, nongol lagi ya apa boleh buat, kita kasih semua. Iya. Ya seperti Romo. Iya. Jadi kalau berbagi-bagi makanan misalnya ya, ini biasanya dalam jumlah berapa? Berapa banyak? Saya mohon maaf, ada partai dan tidak ada. Ada? Ada partai sama tidak. Kalau yang namanya partai berarti melibatkan sekian. Kalau nggak ada partai, ya sambil jalan bisa 1 bungkus, 2 bungkus, atau 3 bungkus, bisa. Tetapi saya terus terang saya pilih nih. Begitu saya dapat bawa 3 nasi, 3 bungkus nih, Romo. Ya saya kasih kira-kira yang perlu aja. Jadi 3 itu selesai ya sudah. Tapi kadang-kadang saya jalan lagi, loh kok nemu lagi, saya cari bungkus lagi. Seperti itu, Romo. Kalau sifatnya partai itu, sumber dananya dari mana? Ada dari pribadi saya dan ada titipan dari beliau orang itu.
Karena dia pernah nelpon, artinya saya ikut serta, tetapi saya nggak ikut melaksanakan. Ada. Itu Romo. Jadi kalau misalnya ada orang yang tertarik atau ada rasa ingin ikut serta, itu bagaimana caranya? Untuk berbagi misalnya. Ya itu tadi. Menghubungi Cak Ri. Menghubungi saya awalnya ya. Di Malang? Enggak, kan Enggak. saya ada nomor WA Romo. Oh. Jadi saya juga waktu itu ada kartu nama. Iya. Kebetulan bukan kita promosi, bukan. Iya. Karena melihat kegiatan saya kok sesuai dengan mungkin dengan perilaku mereka. Mereka juga ingin berbagi, tapi bagaimana caranya mereka nggak bisa. Seperti apa ya? Saya bilang, oh seperti ini lo kita lakukan. Iya. Kita nggak harus ini dan itu, tidak. Itu Romo. Bisa. Selain itu apa aktivitasnya? Aktivitas saya paling ya. Atau mata pencaharian dari Cak Ri sendiri, masa berbagi-bagi saja? Pemasukannya dari apa nih? Nah, kalau arah itu kebetulan saya dalam 1 bulan sekali, khususnya di daerah tersebut, saya berbagi nasi untuk 1 bulan sekali dalam minggu kedua. Jadi di situ makan bebas. Mau ngasih silakan, enggak juga enggak masalah. Itu dalam 1 bulan sekali rutin. Itu Romo. Yang Masak sendiri? Masak sendiri. Masak sendiri Romo. Karena kalau masak ini khusus untuk dibagi? Untuk berbagi khusus. Enggak dijual? Tidak ada kata jual dalam hari itu. Jadi hari lain jualan? Ya seperti itu, karena kan sifatnya saya kan harus mengisi yang lainnya juga Romo. Artinya hasil daripada usaha itu kan bukan buat saya. Saya sisipkan adalah untuk kegiatan sosialnya. Ya seperti ya itu tadi yang Romo bilang, nasi bungkusnya lah dan lain sebagainya itu tadi. Ya itu Romo. Ini sudah berapa lama dilakukan? Saya lakukan kebajikan ini. Yang pasti betul-betul diketahui masyarakat umum tuh 3 tahun Romo. 3 tahun. Karena terus dalam 3 tahun itu ya Cak Ri lihat ya. Betul. Ada manfaatnya enggak secara nyata dari yang namanya berbuat baik ini? Apa manfaatnya sampai bisa melakukan sewaktu yang cukup panjang itu 3 tahun? Itulah Romo, saya nggak bisa mengatakan manfaat dan kegunaan. Cuman ya menurut pribadi saya itu sangat berguna. Apa gunanya? Sebelum saya dilayanin orang, lebih baik saya melayani. Nah, itu kan bahasa yang indah. Maksud saya itu apa namanya ya? Setiap kita melakukan sesuatu, kita kan sebagai manusia ini kan mau ada hasilnya. Betul. Hasilnya berupa apa itu masing-masing orang. Ya. Betul Romo. Ada orang yang mau berbagi, hasilnya mendapat banyak rezeki. Ada orang yang berbagi atau berbuat baik, hasilnya adalah kesehatan. Hasilnya adalah kerukunan keluarga. Betul. Hasilnya adalah setelah meninggal bisa terlahir di surga dan seterusnya. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu itu hanya melakukan saja tanpa tahu buat apa gitu. Kalau dikatakan ini baik atau tidak baik kan begitu. Betul Romo. Nah 3 tahun ini yang sudah dirasakan itu apa sampai harus berbuat seperti ini? Yang saya rasakan pastinya saya damai dengan hati, penuh dengan ikhlas. Sesuai apa yang saya lakukan adalah menurut saya pribadi suatu pelepasan. Jadi ya hasilnya ya seperti ini. Kita selalu bahagia. Artinya dalam segi apapun yang kita sudah lepas, jangan selalu dipikirkan. Lepas saja. Dengan adanya pelepasan itu, ya apa yang saya lakukan, yang buktinya saya bisa berbagi. Nggak tahu dari mana, saya juga nggak ngerti. Jadi artinya lepas, dan lepas. Itu Romo yang saya lakukan. Oh, jadi aktivitas atau kegiatan ini karena punya satu pegangan atau punya satu passwordnya, betul, yaitu melepas.
Betul, melepas. Luar biasa. Tidak berharap rezeki semakin baik. Terima kasih. Mungkin yang di atas lebih tahu, Romo. Jadi saya hanya mengikuti kemana langkah kaki saya serta uluran tangan saya harus kemana. Serta mata saya ini saya lakukan ya demi kegiatan tersebut. Artinya saya ambil yang positif aja, Romo. Ya itu yang saya lakukan seperti itu. Biasa orang katakan kalau kita melakukan satu kebajikan atau apapun itu, ada yang istilah itu suka dukanya. Itu sukanya tadi. Betul. Yaitu belajar melepas, kemudian saya kok bisa melakukannya terus menerus, ya entah dari mana sumbernya. Betul. Itu sukanya. Betul. Dukanya apa? Ya itu dengan perjalanan mau nyusup kemanapun, mau jalan sebecek apapun itu selalu aja gangguan itu ada, Romo. Pasti dukanya itu di situ. Kadang-kadang kita mau jalan yang inilah yang itu, belum dicaci, belum dimaki. Buat apa yang begini-begini? Saya bilang udah saya mau jalan. Gitu, Romo. Jadi kadang-kadang saya masuk nyusup ke lingkup sampah-sampah, Romo, ya. Itu kalau dipikir saya nggak mungkin saya bisa masuk ke tempat itu. Sangat menjijikkan. Tetapi menurut pribadi saya harus sampaikan amanah ini, gitu kan. Maka naik, turun, sampah, nyebrang jembatan, saya pikir itu sudah biasa, Romo. Jadi saya anggap itu karena ya mungkin seperti itu yang saya lakukan. Jadi seperti itu, Romo. Iya. Jadi sepakat ya, suami istri itu sepakat. Sangat mendukung. Satu pemikiran ya. Satu tujuan juga. Oke. Jadi apa yang saya mau tanya berikutnya bahwa ada tidak dukanya dalam arti suara-suara yang sumbang, Cari itu begini, dia berbuat baik itu untuk ini. Pernah nggak dengar itu? Kayaknya hampir tiap hari, Romo. Dengar Tetapi itu? betul, tetapi suara itu saya anggap justru saya ingin mendengarkan suara-suara yang janggal. Kenapa? Saya punya alasan. Itu support saya. Supaya saya lebih semangat lagi untuk berbuat kebaikan tadi. Membuktikan bahwa suara Betul. itu salah gitu ya. Betul, Romo. Itu cuma memoles namanya supaya namanya kelihatan baik. Terus ada tujuannya tuh di balik itu tuh. Betul. Jadi begitu suara sumbang itu datang, itu menjadi motivasi ya. Motivasi. Supaya membuktikan bahwa kalimat itu salah. Betul, Romo. Semakin rajin untuk melakukan ya. Betul. Luar biasa. Itu kayaknya hampir tiap hari, Romo. Dari kawan, tetangga, kiri dan kanan. Tapi ya pada intinya sebagai pendobrak atau pendorong saya. Supaya saya lebih lagi gitu, Romo. Ya mungkin itu, Romo. Jadi di Indonesia ini atau mungkin di negara lain juga ada satu hal yang bukan dilarang, tapi kurang etis atau mungkin tabu untuk ditanyakan. Tapi itu yang saya mau tanyakan pada kesempatan ini. Bisa? Ya, Romo. Bisa? Coba, Romo. Kalau kita di Indonesia ini ada istilah agama yang diakui oleh pemerintah. Betul? Kalau boleh tahu, Cak Ri ini pegang salah satu apa yang cocok atau keyakinannya apa? Kalau keyakinan saya, ini mohon maaf ya, Romo, karena sifatnya sebenarnya itu hanya warisan, Romo. Iya. Sifatnya ya. Iya. Kebetulan kakek saya Muslim. Iya. Dan keluarga saya Muslim. Iya. Tetapi saya ingin melakukan kegiatan sosialisasi ini supaya saya lebih tahu, Romo. Itu aja, Romo. Jadi Muslim. Iya. Betul. Untuk keyakinan saya Muslim, Romo. Luar biasa. Jadi keyakinannya Muslim. Muslim, Romo. Tapi masuk ke pura, ke wihara, ke gereja malahan ya. Betul. Melakukan 7, aktivitas Romo. kebaikan itu ya. Betul, 7.
Jadi kegiatan saya di masjid, para ulama, di pura para pandita, di gereja para pendeta, termasuk kalau di Buddha tersebut para biku. Iya. Dan satu lagi, di aliran sekarang ada aliran kepercayaan. Iya. Jadi para resi Iya. itu sekarang sudah disahkan oleh pemerintah. Luar biasa. Itu. Senang bertemu dengan Anda. Terima Datang kasih ke Romo. sini. Dan saya pada pertemuan kita ini yang singkat ini, Iya Romo. saya ingin menyimpulkan bahwa pada saat Anda berbuat kebajikan, katanya Betul. Anda tidak ditanya agamanya apa. Betul. Itu salah. Ternyata saya tanya tadi agamanya apa. Terima kasih. Ya. Jadi biasa saya Terima kasih, mendengarkan bahwa berbuatlah kebajikan sebanyak mungkin karena orang tidak menanyakan apa agama Anda. Betul. Romo. Maksud beliau ini pada saat kita berbuat baik, pada saat berbagi makanan, orang itu tidak sempat bertanya, tunggu agamamu apa? Itu enggak. Kenapa? Karena dia pengen cepat-cepat ambil makanan itu. Ya. Iya betul. Sangat senang bertemu dengan Cari dan banyak terima kasih bagi pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai kita jumpa lagi. Salam kebajikan. Salam kebajikan.